Halo Gan, di video kali ini saya akan membuat alasan atau hal-hal kenapa saya menyukai si ZBlaze Ares dan kenapa saya kurang menyukai smartwatch satu ini. Bersama saya Rama dan mari langsung aja kita mulai videonya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke alasan pertama kenapa saya menyukai smartwatch ini. Alasan pertama yaitu karena desainnya. Desain smartwatch dengan konsep retro seperti ini sebenarnya bukan hal baru di dunia smartwatch. Apalagi kalau kita ngomongin smartwatch murah ya. Sebelumnya udah ada smartwatch murah yang mengusung konsep retro seperti ini. Yaitu contohnya seperti X12 smartwatch. Namun nggak tahu kenapa setelah Amazfit mengeluarkan series Neo dengan desainnya yang sedemikian keren tapi kelihatan simple, desain tersebut jujur udah mencuri perhatian saya. Dan untungnya ZBlaze sendiri ngeluarin smartwatch dengan konsep retro dengan desain yang mirip dengan Amazfit Neo. Dan hal itulah yang ngebuat saya suka banget dengan si ZBlaze Ares ini. Alasan selanjutnya atau alasan kedua kenapa saya menyukai si ZBlaze Ares ini adalah build quality-nya yang kokoh tapi nggak berat atau ringan banget waktu dipakai. Berat dari si ZBlaze Ares ini itu cuma sekitar 33 gram udah sama strap. Dan ini ngebuat smartwatch ini tuh enak banget waktu dipakai. Berasa kayak nggak nambah-nambahin beban hidup gitu kan. Karena ya hidup udah berat ya kan. Jadi kalau bisa jangan pakai smartwatch yang berat. Nyari yang ringan-ringan aja kayak si ZBlaze Ares ini. Alasan selanjutnya ada di diameternya yang menurut saya cukup proporsional di tangan saya. Ukuran diameter dari smartwatch ini adalah 41 x 46 x 11 mm. Yang kalau dipakai di tangan saya yang ukurannya lebih kurang sekitar 5 cm. Saya ngerasa kalau ZBlaze Ares ini lebih manusiawi aja gitu. Menurut saya lebih enak aja gitu. Nggak tahu kenapa berasa kayak lebih pas aja gitu waktu dipakai di tangan. Alasan selanjutnya kenapa saya suka banget dengan si ZBlaze Ares ini adalah ada di bagian kontrasnya saat dipakai di bawah sinar matahari. Di pemakaian saya sehari-hari saya menggunakan smartwatch ini di kontras terendahnya ya kan. Dan hasilnya no complaint sama sekali. Semua informasi yang ada di display menurut saya semuanya terbaca dengan sangat-sangat jelas di mata saya. Ya emang sih kelihatan agak redup atau gelap. Tapi menurut saya ini nggak masalah ya, yang penting tetap kelihatan. Lalu terakhir alasan atau yang ngebuat saya suka banget dengan smartwatch satu ini adalah jelas ada di harganya. Kalau untuk ukuran saya ya, biasanya saya kalau ngebeli smartwatch untuk saya review, saya biasa patokin harga maksimalnya itu di 550.000. Lebih dari itu saya kategoriin itu smartwatch mahal. Makanya kalau kalian cek di channel ini, nggak ada smartwatch yang saya review yang harganya sampai 600.000. Semuanya pasti under 600 ribuan. Ya maksimal 550 ribuan lah. Bukannya nggak mampu, tapi ya karena ada kebutuhan lain aja yang harus dibeli. Makanya saya prioritaskan hal-hal yang saya butuhin dulu daripada ngebeli smartwatch yang mahal. Tapi untungnya ZBlaze sendiri ngeluarin smartwatch dengan desain yang kekinian, desain retro masa kini, dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau. Cuma 300 ribuan aja kalau kalian beli di official store-nya. Atau di seller-seller lain juga biasanya ada yang ngejual di harga 300 ribuan. Kalau dibandingin dengan Amazfit Neo ataupun Kospet Rock, menurut saya ZBlaze Ares ini yang paling big deal lah, bisa dibilang paling best value untuk dibeli. Makanya saya suka banget dengan smartwatch satu ini. Dan itulah tadi alasan-alasan yang ngebuat saya suka banget sama si ZBlaze Ares. Dan berikut ini merupakan alasan-alasan sebaliknya, alias kenapa saya kurang suka sama si ZBlaze Ares. Yang pertama yaitu jelas ada di bagian jenis strapnya. ZBlaze Ares ini sendiri menggunakan strap 20 mm dan bisa kita ganti-ganti menggunakan semua strap 20 mm yang beredar di pasaran. Namun sayang untuk ngelepas strap bawaannya ini agak susah dan butuh dicongkel-congkel. Jadi rawan lecet dan gak praktis ya karena belum quick release-nya tadi, makanya agak ribet jadinya. Selanjutnya yang saya kurang sukai dari smartwatch ini adalah yaitu di bagian watch face-nya. ZBlaze Ares ini sendiri seperti yang kita tahu dia mengusung konsep retro. Tapi untuk watch face-nya kalau saya perhatiin di aplikasi GloryFit itu rata-rata hampir semuanya menggunakan modern watch face. Dan untuk watch face retronya itu cuma ada dua doang, yang ini dan yang ini doang. Selebihnya ya bisa dilihat di sini menggunakan konsep modern watch face. Dan harapan saya untuk kedepannya mungkin dari ZBlaze-nya mau berbaik hati untuk nambahin watch face baru lagi, yang pastinya dengan konsep retro, agar lebih matching dan biar makin joss aja untuk kedepannya.
Dan ya mungkin itu aja alasan-alasan kenapa saya suka dengan si Z11 Ares ini dan kenapa saya kurang suka. Kalau untuk masalah-masalah persensoran, saya sendiri sih saya nggak terlalu saya pikirin ya. Dikarenakan sensor yang ada di Z11 Ares ini sendiri bisa dibilang hampir sama aja dengan sensor-sensor yang ada di smartwatch murah pada umumnya. Selanjutnya kalau untuk ketahanan baterai, Z11 Ares ini sendiri bisa bertahan sekitar 2,5 hari kalau dipakai di settingan maksimal. Seperti di sini contoh settingan yang saya gunakan adalah tersambung ke smartphone pastinya. Selanjutnya brightness-nya di level maksimal, screen on time-nya 15 detik, fitur all days continuous heart rate-nya saya aktifin, dan fitur push notification-nya juga saya aktifin. Dan dengan settingan yang saya sebutin tadi, smartwatch ini cuma bisa bertahan sekitar 2,5 hari. Dan ini bisa lebih lama ya, tergantung kalian nyetingnya gimana. Disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalau saya sih untuk ngedapetin ketahanan baterai yang lebih lama, saya nurunin brightness-nya ke level terendah. Dan dalam sekali charge dengan settingan tersebut, saya bisa dapat ketahanan baterai hingga 4-5 hari. Oke kan, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Dan gimana nih menurut kalian? Apa nih kira-kira yang ngebuat kalian suka banget sama si Z11 Ares ini? Dan alasan apa yang ngebuat kalian jadi berasa kayak kurang suka sama smartwatch satu ini? Silahkan komen aja di kolom komentar. Dan seperti biasa silahkan like video ini jika kalian suka dan silahkan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan akhir kata saya Ramadan Febriansyah pamit, sampai bertemu di video selanjutnya.